Waalaikumsalam, Sony bro. Oke teman-teman, suara saya ada nggak? Apakah suara saya ada? Suara saya bagus? Ada. Alhamdulillah. Coba suaranya ya. Oke? Sebentar ya. Suaranya nggak ada. Sebentar. Ada suaranya? Ada ya suaranya ya? Kenapa ya mati? Baterainya habis kali. Suaranya jernih? Kecil suaranya? Suaranya udah clear? Just? Oke, untuk sahabat-sahabat, untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ya saya ulangi lagi ya. Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa saya beserta keluarga dan wabil khususnya untuk sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada yang biasa mengikuti streaming education dari Gus Aryo Official, semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan di situ saya bersyukur. Yang terakhir, teman-teman, saya di sini ingin menyampaikan permintaan maaf jika selama ini saya menanggapi tentang perseteruan saya dengan saudara TIJ. Ini mungkin saja terlalu over sehingga banyak sekali melibatkan netizen yang saling olok ya. Tentu saling olok, saling sana sini ya, karena ada perselisihan ya. Tapi ketahuilah untuk teman-teman, untuk saudara-saudaraku pendukung TIJ maupun yang biasa mengikuti streaming IAT atau streaming live di channel ini di Gus Aryo Official, saya sampaikan makanya jangan ada kebencian karena memang tidak ada ranah-ranah urusan pribadi. Saya tidak ada urusan dengan Anda siapapun. Saya tidak ada masalah dengan Anda siapapun ya. Selain permasalahan ini khusus saya terhadap Teuku Iqbal Johar yang saat ini sudah dalam proses penyidikan. Jadi saya minta maaf ya. Ini saya sampaikan lagi untuk pendukungnya TIJ juga, saya meminta maaf besarnya dari dasar lubuk hati yang mendalam. Saya sampaikan, saya meminta maaf ketika itu menjadi perseteruan ini, menjadi antar netizen ini pada ribut. Jadi ketahuilah ya teman-teman ya, silakan teman-teman berkarya, silakan Anda mengikuti apa yang kiranya baik. Anda lebih dewasa tentunya bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak, mana hoax, mana yang tidak, mana fitnah, mana yang tidak. Tidak lebih saya masuk sebetulnya hanya untuk mengingatkan tentang fitnah
tentang ujaran-ujaran kebencian yang selama ini kita tentunya melihat semua. Sepertinya itu tidak bisa dimungkiri seharusnya ya, seharusnya tidak bisa dimungkiri, tetapi itu sebuah fitnah, hoax, membuat ujaran-ujaran kebencian, akhirnya netizen ini banyak sekali dampak sosialnya. Konflik di situ, saling debat. Makanya atas nama netizen dimanapun Anda berada, atas nama netizen yang biasa mengikuti streaming saya mewakili, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dengan tulus, dengan ikhlas saya meminta maaf. Terlebih urusan saya dengan saudara Tuku Iqbal Johar ini sudah masuk dalam ranah penyidikan, masuk dalam urusan kemarin yang saya sudah adukan di Polda Jateng. Itu akan menjadi sebuah proses. Kita harus menghormati proses hukum, ya. Kita harus tetap menghormati apa yang sudah menjadi ranah hukum ini, ya kita sama-sama harus menghormati. Jadi tidak perlu lagi saling hujat, saling caci ya, saling maki. Sebetulnya sudah tidak penting lagi itu ya teman-teman ya. Selain kita tetap menghargai proses-proses hukum yang saat ini sudah berjalan. Karena mungkin saja teman-teman, saya banyak khilaf, banyak salah, banyak penyampaian nyinyir, kadang-kadang bully ya segala macam. Nah, ini saya tidak mau nanti ada teman-teman yang merasa sakit hati, makanya dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Dan kita tetap fokus kepada satu titik, yaitu ranah ini yang sudah masuk dalam proses hukum. Jadi apapun itu, mohon maaf kalau ada si A, si B, si C, jangan kaitkan dengan saya. Biarkan mereka berkreasi, yang bisanya pansos ya silakan pansos, tidak apa-apa. Dia mau seperti apa sekarang los aja. Kecuali orang lain nanti yang akan menanggapi ya. Jadi bukan karena saya. Kalau ada orang lain yang menanggapi, itu bukan saya teman-teman ya. Jadi artinya biarkan ini proses berjalan dengan sesuai prosedur. Saya sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib, ya sudah. Jadi intinya teman-teman, minta maaf saja pada teman-teman, barangkali ada yang tersakiti gara-gara perseteruan ini. Anda menjadi kecanduan, Anda menjadi penikmat yang fanatik ya. Dengan perseteruan ini saya minta maaf. Untuk masalah sesama netizen ini, saya lebih kepada introspeksi diri. Ini tidak baik. Perseteruan ini tidak baik. Jadi cukup ini perseteruan saya dengan saudara TIC yang sudah saya laporkan, yang sudah saya membuat aduan karena saya pihak dituduh, saya orang yang dirugikan. Saya sudah limpahkan semua kepada pihak yang berwajib teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saja besok saya sudah enggak terlalu aktif lagi nanggapin saudara Tuku Iqbal Johar. Karena saya kok kemarin-kemarin itu yang saya sudah konsepkan teman-teman, saya kok kayaknya lebih bermanfaat memanfaatkan YouTube ini untuk edukasi, humanity, kemanusiaan, amal. Ini kok kayaknya lebih bermanfaat teman-teman ya. Gitu. Jadi saya mungkin saja nanti ke depan saya tidak terlalu aktif untuk menanggapi ini ya. Nggak seperti kayak kemarin kan intens ya, ejek-ejekan kadang-kadang ya. Iya seperti itu. Jadi saya nanti akan lebih aktif ke konten gitu loh. Konten, karena banyak saran dari teman-teman juga saya rangkum semua. Gus Arya, kenapa channelnya tidak dimonet? Kenapa ini sayang, ini sudah bertahun-tahun ya, sudah lama sekali. Saya tidak pernah ngerasain uang dari YouTube teman-teman. Saya tidak pernah ngerasain uang dari YouTube. Akhirnya saran dan masukan dari teman-teman semua, ketimbang itu rezeki dari YouTube seandainya tidak dimonet ini sayang, lebih baik saya berkarya mendapatkan hasil dari YouTube. Insya Allah nazar saya adalah uang dari YouTube kita akan nazarkan, kita akan berikan, kita akan kita akan hibahkan rezeki dari YouTube ini untuk konten yang bermanfaat. Contohnya bagi-bagi kepada orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, orang-orang yatim piatu, orang tua jompo yang sudah lanjut usia, untuk pembangunan entah musola atau apapun yang mungkin yang lebih bermanfaat.
Itu. Dan edukasi-edukasi lainnya termasuk kejahatan-kejahatan cyber. Nah, begitu teman ya. Dan edukasi lainnya termasuk membackup para konten kreator, memberikan binaan-binaan terhadap konten-konten kreator. Bagaimana caranya konten-konten kreator ini, orang yang sedang berkarya, memberikan tetap jalan, memberikan edukasi. Sorry teman, ada telepon masuk tadi. Jadi sekaligus saya memberikan dukungan serta mensupport untuk para konten kreator di seluruh Indonesia yang sedang berkarya ini, supaya kita tetap memberikan binaan-binaan, termasuk mereka membuat konten ini visi misinya apa, tulis deskripsinya dengan baik, dengan jelas, disclaimer, tulis deskripsinya dengan baik, dengan jelas, disclaimer juga jelas bahwa ini tujuannya untuk hiburan, jika ada kesamaan dan lain sebagainya, ini hanya sebuah tontonan biasa. Ya mungkin itu sih teman-teman. Gus, tampilan berbeda, iya. Penampilan saya sangat berbeda ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-jamaah. Saya jamak semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantul ketum, siapa Fendi? Malek kayak Gus Nur. Ya, saya terinspirasi dengan Gus Nur. Karena rambut saya sudah banyak ubannya, makanya saya beginiin aja lah rambutnya ya. Supaya nanti publik lebih paham karakter baru saya, yaitu rambutnya kayak ranggas kobongan ya. Salam satu komando ya. Ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Dede Lukman. Gus, gimana Mas Aan? Bule tadi jadi ke Polda Jateng ya. Silakan tanya sama Mas Aan. Bagaimana masalah aduan saya? Apakah itu hoax? Apakah aduan saya ini serius? Makanya untuk Pak Aan Rohman, kada sudah nyampe Polda Jateng, ya tanyalah ya. Sebetulnya tadi sudah ada informasi, katanya tadi juga sudah japri saya ya. Saya dikasih nomor sama Mas Alim. Pak Aan Rohman ini japri saya. Gus, saya di mana? Saya pengen ketemu di Polda Jateng. Saya bilang, loh kok di Polda Jateng? Saya ini nungguin di rumah, mau nyiapin kopi. Perjanjiannya mau datang ke rumah. Ya, kalau dia urusan mau ke Polda kan dia sendiri urusannya ya. Dia kan mau ngecek keabsahan aduan saya kemarin terhadap saudara TIJ. Karena kan saudara TIJ ini kan kayaknya penasaran, ingin memanfaatkan pengikutnya, ngecek bener nggak sih saya dilaporkan, kan begitu. Ya kepo lah. Makanya dia memanfaatkan supaya hemat ongkos, nggak perlu datang jauh-jauh kan dari Aceh ke Jawa Tengah. Makanya memprovokasi terus, bikin narasi-narasi. Saya maksudnya paham lah. Makanya saya jawab, yang bisa siapapun ya, yang bisa mengklarifikasi datang ke Polda Jateng. Setelah datang ke Polda Jateng mendapatkan statement bahwa aduannya Gus Arya tidak ada, atau jawabannya Gus Arya hanya konsultasi, sebatas konsultasi. Nah, boleh. Saya siapkan dana 5 juta rupiah plus 1 unit mobil sesuai yang saya janjikan. Jadi begitu teman-teman. Jadi ketika ada Pak Aan Rohman ini udah nyampe Polda Jateng, ya itu urusan dia. Kalau urusan yang lain-lain saya menunggu di rumah. Katanya saudara Aan Rohman ini mau ke tempat saya tunggu. Ya. Jadi bukan salah saya ya, teman-teman. Pak Aan Rohman ini datang ke Polda atas keinginan dia, bukan saya yang nyuruh. Saya hanya menimbali ketika Anda ini hoak. Setelah ada statement ini dibilang hoak, aduan saya
serius dibilang hoak, hanya sekedar konsultasi dan lain sebagainya, saya jawab silakan Anda datang ke Polda Jateng. Kalau ada nanti klarifikasi bahwa betul saya hanya sekedar konsultasi atau hoak aduan saya, silakan saya siapin pengganti ongkosnya 5 juta sama 1 unit mobil. Jadi gitu teman-teman, urusan tersendiri Pak Aan dengan saya. Pak Aan Roman itu saya tunggu di rumah, saya udah siapin kopi. Bahkan kalau hari ini sampai beliau ini nggak sampai ke tempat saya udah sampaikan, saya sangat kecewa sekali. Saya sangat kecewa sekali karena apa? Lagi-lagi hoak, lagi-lagi hanya padahal saya udah siapin kopinya, kopi enak sekali dari Temanggung ya, kopinya enak sekali. Saya udah siapin kopi, saya udah siapin segala sesuatunya. Bahkan saya keluar kota, saya bela-belain pagi saya sampai teman-teman ke Pekalongan, ke tempat ya. Apa ini? Klarifikasi Gus, itu uangnya gambar dari Google apa gimana? Oh iya, kalau yang saya posting di tab komunitas itu kan hanya ngeledek saja gitu loh. Tak kasih gambar uang, itu gambar ya dari Google, itu dapat kiriman-kiriman dari WA begitu. Itu saya ambil buat ngetek. Piye Gus, kok kelompok sebelah makin menantang? Nggak apa-apa, biarin saja. Kita yang penting keep, nggak usah diperpanjang. Kita mending menjadi orang yang mengabaikan saja karena ini sudah diproses, ya. Gus, itu rambutnya dari emas ya? Iya. Enggak, ini di bleaching biasa, kok emas sih? Ya, saya sarankan ya untuk teman-teman jangan bully-bulian lagi ya, teman-teman ya. Bismillah. Ya, berpikir positif ya teman-teman ya. Ini permasalahan sudah kita tetap lanjutkan di proses hukum ya, kita hormati, kita hargai. Jadi kita nggak usah terlalu over, kita terlalu fanatik. Biarkan aja jalan yang waktu yang menentukan nanti ya. Seperti apanya ya. Dia mau live seperti apa, abaikan. Bila perlu kalau Anda ini takut jengkel sendiri, nggak usah ditonton. Memang tujuannya untuk itu teman-teman. Makanya saya itu adalah orang yang sudah kebal menghadapi hal-hal orang-orang seperti itu. Karakter orang seperti itu, seperti TIJ, saya itu sudah paham sekali. Maka saya sangat mengerti apa yang harus saya lakukan. Jadi intinya satu, saya tidak ada permasalahan dengan siapapun. Kecuali nanti ada beberapa saksi-saksi keterlibatan tentang saudara TIJ, itu hukum. Itu polisi nanti yang menentukan, bukan saya. Kalau saya kan hanya orang yang merasa dirugikan, saya mengadukan itu sama melaporkan ya satu kaitan teman-teman ya. Jadi nggak usah dibahas, melaporkan, mengadukan ya sama tujuannya. Di undang-undang ITE ataupun di urusan PIDUM ya, atau krimum atau kriminal umum ya. Ini memang tahapan-tahapannya melalui pengaduan. Karena apa? Ketika saya menjadi korban, saya wajib mengadukan. Tetapi kalau untuk urusan dampak sosial dan lain-lain, ini urusannya adalah laporan. Jadi satu ini ya, keterkaitan antara laporan dan aduan. Tapi kalau ada yang bilang ini aduan hoax dan lain sebagainya, Anda itu meyakini, yo monggo, tidak apa-apa. Cek aja, saya udah siapkan. Jadi nggak perlu saya harus kantor lagi, saya harus jelaskan lagi panjang kali lebar. Wes, kamu datang aja ke Polda Jateng, kamu silakan tanya ya sama pihak Polda apakah betul Gus Arya ini hanya sebatas konsultasi saja, tidak membuat aduan secara serius dan tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada prosesnya. Kalau memang betul jawabannya hanya konsultasi, saya udah sediakan uang 5 juta rupiah plus 1 unit mobil yang saya pakai, rela ikhlas saya kasih. Ini bentuk konsekuensi saya karena saya hoak. Kalau memang betul seperti itu. Toh kalau memang saya ini betul mengadukan secara serius, saya tidak menuntut dari teman-teman.
taruhannya teman-teman nanti bayar saya gantian 5 juta. Enggak, silakan aja. Ya. Ini artinya saya sangat serius teman-teman. Ya. Itu uang yang diupload itu uang dari mana, Kang? Loh itu kan foto dari Google, saya kan posting. Giliran kamu teriak-teriak saya untuk melaporkan, kalau fitnah saya sudah laporkan. Setelah dilaporkan, kamu tidak percaya, katanya laporannya hoak. Padahal lo saya mau kasih duit. Duit itu apa? Faktanya saya udah cekin di streaming, itu lo duitnya sampai tak sebar. Duit toko saya itu hasil omset tak sebar ya. Terus yang pertama sebelum itu juga saya sudah kasih bukain m-banking. Walaupun saya bukan orang kaya, kalau cuma 5 juta rekening saya sudah ada, tak cekin. Nih saya siap bayar. Artinya itu kan real gitu loh. Saya itu pakai m-banking, pakai internet banking, ngecek itu kan duit real. Lah dianggapnya masih duit hoak, uang palsu atau uang dari Google. Makanya saya posting lah uang dari foto uang itu dari Google. Gimana sih? Anda itu bagaimana? Masa udah paham? Nggak usah dipelintir-pelintir. Susah banget sih, masa ngejelasin kayak begitu aja. Aduh. Masa iya sih saya sudah posting kayak begitu masih tidak paham? Harusnya kan diurutkan. Bener nggak sih Gus Arya itu mengasih duit 5 juta? Bener. Karena keyakinan saya itu nggak mungkin mengeluarkan uang 5 juta atau 1 unit. Tetapi kalau memang itu betul saya hoak, saya keluarkan 5 juta plus 1 unit mobil. Nah kan begitu. Kenapa saya yakin saya nggak keluar apa-apa? Karena jadi untuk masalah ini tidak ada yang bersalah. Untuk masalah netizen tidak bersalah. Kalian mempertanyakan, saya jawab secara real, secara faktual, secara data. Saya kan selalu menjawab seputar itu sesuai dengan faktanya. Ada yang bilang orang kaya dobel katanya. Ya enggak apa-apa kalau memang itu dobel menurut Anda, ya berarti memang Anda itu sudah kena apa ya? Ya, udah kemakan hoak. Ya enggak apa-apa, itu adalah hak kamu ya. Siap. Assalamualaikum. Saya jamaah lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi clear seperti itu teman-teman ya. Saya minta maaf untuk para netizen. Sudah, jangan pada berantem. Kita hormati proses aja. Saya pun sudah tidak membahas, kan tahu sendiri. Saya sudah tidak membahas TIJ. Biarkan saja dia mau memframing seperti apa, dia mau ngejar seperti apa. Kita diemin juga dia sakit kok. Kita abaikan juga dia sakit. Sakit teman-teman, sudah biarkan saja. Kita nggak usah menanggapi, sakit. Kenapa? Karena kepentingan konten. Kalau saya tanya dia ngonten lagi. Dia sedang kehabisan konsep. Dia mau ngonten apa gitu loh teman-teman ya. Jas gandas rambutnya jenengan Gus. Ya. Paham ya teman-teman ya. Itu jangan ada yang dihapus-hapus dong kalau streaming. Pasukan biru galak-galak banget sih. Kalau Gus Arya lebih kayak Maita. Salam. Paham ya yang saya maksud teman-teman ya? Clear? Orang gelutur orang rame lah. Iya nggak apa-apa. Nanti kan berantemnya di persidangan. Insya Allah secepatnya. Ya karena saya sedang konsep konten settingan. Iya. Saya lagi mau nyeting tentang nanti konsep saya mau bikin konten. Nyeting handphone,
nyeting kamera gitu. Barangkali digoreng. Dadakan 500 perak enak. Semangat ya untuk semuanya ya. Sudahlah, jangan teruskan ya. Gibah-gibahan kayak gitu kan sebetulnya nggak penting. Kita juga tujuannya kan hanya untuk mengingatkan saja sih. Cuman kalau sudah diingatkan kayak begitu nggak baik ya. Hakul yakin, ya insya Allah tumbang. Sudah. Kan selama ini kan saya nggak pernah main-main. Sudah diingatkan, sudah kita kanter, masih celelean kayak begitu, pecicilan, ya pasti akan tumbang. Insya Allah. Tumbang, sudah tumbang, semua tumbang. Makanya abaikan saja. Dia mau ngontenin lagi seperti apa, dia mau berbicara fitnah lagi ini, dia mau bikin konten ini, dia panik, dia caci maki, dia memframing kepada pengikutnya, biarkan saja. Ketika kita mengabaikan, sakit hatinya teman-teman. Tunggu waktunya aja. Gus, apa kabar? Alhamdulillah baik, bukti IJP. Laporin aja dong kalau fitnah, sudah dilaporkan. Gimana sih? Masih ada yang tanya, kalau fitnah laporkan. Sudah dilaporkan ya saudaraku ya. Kiki, nggih. Betul Gus, siap. Sekarang kalau ada yang nanya, cuekin aja, nggak usah. Nanti kalau saling bantah, saling adu argumen, udah biarkan saja, lebih baik. Nanti kalau ada streaming jar ya, Anda mau diskusi silakan diskusi. Saya sudah tidak masuk. Saya kan dari kemarin juga udah tidak membicarakan TIJ. Enggak, paling kalau ada yang tanya saya jawab. Enggak, dia mau apapun saya biarin aja, saya cuekin. Nih TIJ, kamu nonton TIJ ya. Aku biarin kamu mau ngomong apapun itu sampai berbusa-busa mulut kamu sampai otak kamu meledos, saya biarin karena urusanku cuma sama kamu, tidak sama netizen. Tujuannya saya mengingatkan netizen jangan gampang dibodohi oleh TIJ, itu aja. TIJ yang dikeluarkan dari mulutnya semuanya adalah dusta. Kan kasihan kan, seperti Pak An Rohman jauh-jauh datang ya dari luar kota, datang ke Polda Jateng, hanya apa? Jadi korbannya TIJ. Karena rasa penasaran TIJ. Pura-puranya itu adalah hoax supaya apa? Ada teman-temannya dia yang mau ngecek. Sekarang Pak An Rohman sudah menjadi korban. Dia udah ngecek ke Polda Jateng. Kalau Pak An Rohman ini mendapatkan jawaban bahwa pengaduan saya adalah hoax, tentu saudara Aan Rohman pasti akan ketemu saya, minta duit 5 juta 1 unit mobil. Setelah yang sesuai yang saya janji ya. Enggak Pak, kita untuk menombangkan sesuatu kita nggak perlu fitnah-fitnah kok. Kita mau pansos, injak kepala orang, kita nggak perlu memfitnah, menelanjangi seseorang, nggak perlu. Kita hanya nggak menginginkan itu kok. Kalau orang baik itu tidak akan pernah melakukan fitnah-fitnah seperti itu. Ya kita bicara sesuai dengan fakta aja. Mana bukti laporannya? Tanya aja sama Polda ya. Ada saya bukti-bukti laporannya ada kok. Kan nggak penting juga saya nanggepin. Ya saya udah serahin semua sama pengacara. Saya sudah serahkan semua pada pihak yang berwajib. Sama bapak-bapak penyidik dari kepolisian. Saya udah serahkan semua kok. Harusnya kalau saya udah ngomong kayak begini untuk kamu ini pengikut TIJ, kalau kamu masih tidak percaya, kan saya udah kasih hadiah 5 juta. Udah kasih 1 unit mobil, kamu tinggal datang ke Polda Jateng kayak Pak An begitu loh. Kan itu lebih afdol sih. Jadi saya nggak menyampaikan dari mulut saya ini gontok-gontokan. Saya itu sebetulnya sudah nggak penting sekali untuk meyakinkan masalah kayak begitu, nggak penting. Tapi kan kasihan, Anda juga pengen tahu. Makanya setelah saya konfirmasi bahwa saya sudah melakukan hal yang tepat untuk melakukan aduan secara hukum, kok Anda masih kelojotan, ya itu bukan ranah saya lagi, urusan Anda aja itu urusan psikis Anda. Ya. Saya pengen lihat duit 5 juta sama mobilnya. Aduh, sudah nggak penting, sudah dari kemarin ya. Anda bisa lihat siaran saya dari kemarin ya. Anda bisa lihat lagi, mobilnya juga ada.
ya. Saya itu real kalau berbicara itu apa adanya. Saya tidak mau bertaruh apa yang menjadi konyol atau yang tidak penting ya, apalagi ini di publik. Harga diri saya tidak seharga mobil dan seharga uang 5 juta rupiah. Ngapain saya harus bohong masalah duit 5 juta aja ya. 5 juta semiskin-miskinnya saya masih punya. Kalau cuma mobil, sejelek-jeleknya mobil saya masih punya mobil, walaupun bukan mobil Ferrari. Jadi kamu tanya, saya jawab. Tinggal kamu menggunakan logika tidak jawaban-jawaban dari saya. Kalau kamu bisa berpikir berpandangan objektif, menempatkan sesuatu apa yang saya omongkan, ya mungkin kamu paham. Gus, kok nggak terima enggak? Saya lagi fokus dulu ingin menggarap sesuatu. Saya mau bikin konten soalnya, konten-konten edukasi. Hadir Bandung, iya Bu, Bu Suparman. Mangga, sok carik. Brunei hadir Gus, ya Pak Jenderal Arif. Hukum mewarnai rambut gimana Gus? Yang penting jangan disemir lagi hitam ya, karena warna hitam itu kodrat. Kalau rambut sudah beruban, yang penting jangan disemir lagi hitam. Warna yang lain boleh. Hadir Jakarta Priok Gus, nggih, monggo Pinara. Friends Paris hadir Gus, siap. Kalau kerjaan ya Gus, arep rabi. Makanya teman-teman yang kontra sama saya, kamu boleh benci sama saya, tetapi tolong yang namanya hoak, ujaran-ujaran kebencian yang akhirnya kamu terdoktrin, kebencian kamu tertanam kepada seseorang akibat menerima hoak itu dicegah supaya kamu nggak terlalu, kamu borong semua mentang-mentang gratis. Bagaimana kamu bisa menyampaikan saya ini pengangguran? Kan kamu nggak ada dasar. Saya memang pengangguran, gak ada kerjaan, sesuatu pekerjaan yang ngerjain. Sampai kopi, saya beli rokok gak di warung, ke counter. Duit, alhamdulillah Allah sudah rezeki datang sendiri. Walaupun sesuai dengan rezeki yang Allah kasih sama saya. Yang penting kita bersyukur teman-teman ya. Saya itu orangnya jelas, usaha saya jelas, teman-teman ya. Yang kontra ini juga biar tahu, saya itu orangnya jelas, usaha saya apa, sosial kontrol sosial saya apa, di Siber NKRI saya apa ya. Saya jelas, tidak ada yang saya disembunyi-sembunyikan itu, karena saya tidak berpolitik, saya tidak pernah menerima uang dari elit-elit politik. Semua karena sosial, karena apa? Jihad amar ma'ruf nahi mungkar, jihad medsos. Juga melakukan sosial-sosial, kemanusiaan. Di antaranya ya kalau ada bencana, ada segala macam, apa yang kiranya baik, ayo kita tularkan agar apa generasi anak bangsa ini memiliki spirit, semangat untuk melakukan gerakan-gerakan sosial. Hoak usahanya katanya. Ya itu kan yang ngomong TIJ. Kalau saya itu katanya kerja sama orang segala macam, saya emang nggak pernah kerja sama orang. Saya usaha-usaha sendiri nih, kalau penasaran saya kasih lihat ya. Nanti kamu jangan marah-marah lagi. Walaupun ini nggak penting sebetulnya, tak kasih lihat nih. Ini salah satu aja teman-teman ya. Ini saya kasih liatin aja biar kamu puas ya. Biar kamu terjawab. Nih, saya kasih lihat ya. Nanti kamu jangan penasaran lagi. Ini satu. Nih,
Ya walaupun kecil-kecilan yang penting lancar, mendatangkan rezeki. Nih, ini yang saya tinggali saja juga saya pakai buat usaha tuh. Tuh. Ada orang beli kaos kok nggak pakai kaos, nggak pakai baju. Mungkin basah karena hujan sih. Ada orang beli baju. Hujan di depan, di luar hujan. Ya walaupun usaha kecil-kecilan, tapi kan lumayan ya kalau punya beberapa cabang kan ya. Tuh, itu salah satu usaha saya. Gus, kasih orderan ya Gus, tak ikut bikin. Iya siap, insya Allah ya. Daster, kalau daster kita lagi butuh banyak kalau teman-teman konveksi mau yang bikin. Daster kita kebutuhan 100 bal untuk dikirim ke Makassar. Saya juga main di daster, jadi teman-teman konveksi kalau seandainya mau punya konveksi ya, mesin jahit banyak, nanti saya kasih pola, ini dikerjain, saya untuk kirim ke Makassar. Itu saya butuh sekitar 100 bal. Ini di luar kaos distro. Ya insya Allah lah yang namanya usaha, mudah-mudahan kan bisa mendatangkan keberkahan, rezeki, cukup bisa buat makan, buat ngasih hidup anak-anak, ada karyawan, ada ibu ya. Karena ibu saya alhamdulillah sampai sekarang kan masih sehat, hidup walau kemarin itu sakit ya. Alhamdulillah udah sehat. Saya udah bernazar mau pergikan ke untuk naik haji ya kan, insya Allah. Nah, ini untuk mudah-mudahan lah ya mendapat jalan dari Allah, tetap kita berkah. Tulungagung banyak konveksi ya. Iya rambut saya sekarang begini. Bang TIJ bilang bohong. Kan saya udah bilang dari teman-teman, biarkan saja. Nanti juga dia akan mendapatkan ganjaran sendiri. Karena saya sudah merasakan teman-teman bahwa saudara kita Iqbal Johar itu yang kita percaya selama ini, cara menumbangkan seseorang itu dengan yang keluar dari mulutnya semua adalah dusta. Dusta semua teman-teman. Jadi apa yang disampaikan dia sok tahu, dia segala macam ini. Nggak perlu dia mencari tahu, saya itu gampang dicari tahu. Profil saya itu semua orang tahu, publik bisa akses saya, tempat tinggal saya di mana, kantor saya di mana, usaha saya apa, karakter saya bagaimana. Makanya orang-orang yang bermasalah seperti itu pasti saya karena kanter gitu loh. Dan saya yakin, aku yakin pelan pasti. Kalau diingatkan nggak bisa, insya Allah tumbang, saya yakin ya. Kalau TJ bilang Gus bohong nggak apa-apa, Gus yang penting kamu duda. Jujur kami juga percaya kamu Gus. Kok duda sih, gimana sih? Istri-istri saya itu cantik. Masa saya duda? Duda saya dulu udah rampung, udah selesai. Istri saya itu cantik. Istri saya itu cantik-cantik. Nggak percaya? Lo kan sering ikut live di sini. Masa ya kita itu fakta gitu loh. Kita itu fakta, bukan halu seperti Simba dan lain sebagainya. Hanya video ya, hanya foto. Kita itu fakta gitu loh. Masa teman-teman tidak bisa membedakan ini lo antara real, oh ini antara halu, ya. Dan perlu saya sampaikan, saudara terlapor itu sangat pandai sekali main edit, ya. Dia bisa mengedit apapun, dia pola mau bikin apa, narasi apa. Bagi orang awam ya pasti akan percaya. Tapi bagi saya, maaf, saya sudah banyak pelajaran tentang hoax,
tentang penggiringan-penggiringan opini, video-video hoax, foto-foto hoax, editing dan lain sebagainya. Saya sudah banyak pengalaman ke sana sahabat-sahabat. Jadi perlu saya sadarkan untuk rekan-rekan netizen yang saya cintai, yang kontra maupun non yang tidak kontra ya tentunya. Ya, jangan gampang terlalu fanatik terhadap sesuatu yang kita idolakan tetapi tidak betul. Ya, gitu. Woi, sahabatku pos ronda. Waduh, ya. Sudah teman-teman, kita akhiri saja. Tidak usah terlalu banyak saling hujat, saling caci maki. Tidak penting, kita hormati proses hukum yang sudah ada. Ya, biarin untuk yang mereka yang lain-lain di luar TJ, saya sudah tidak ada urusan lagi ya. Mereka yang mau pansos, yo silakan pansos. Ya, nanti ganjarannya pasti akan ada. Pansosnya kalau baik ya, tapi namanya pansos ya pasti tidak baik ya, karena pansos itu kan tafsirannya adalah menginjak kepala orang supaya dia naik. Itu pansos. Ya. Percayalah, orang yang biasa ikut streaming saya, insya Allah orang-orang yang lebih cerdas, orang-orang yang lebih berpikirnya ini rasional. Kenapa? Saya di sini tidak untuk mengajak Anda untuk percaya dengan saya, tidak. Tetapi saya di sini selalu mengajarkan Anda semua yang baik ambil. Contoh untuk membukakan logika. Aku hanya ingin Anda tidak berpihak kepada saya, tetapi saya hanya mengharapkan Anda bisa berpikir secara logika. Mana baik, mana tidak, mana hoax, mana fakta. Saya hanya seperti itu teman-teman di sini. Gak pernah saya rangkul-rangkul Anda harus mendukung saya. Enggak, kami tidak butuh dukungan itu. Ya, kami bukan caleg, bukan calon legislatif atau apapun yang didukungan, enggak. Ya, kita di sini hanya sekedar untuk edukasi, barangkali ini mengena, menjadi manfaat, menjadi pahala untuk kita. Tujuannya hanya untuk itu aja, untuk mengingatkan. Ada pertanyaan apa lagi kawan-kawan? Yang pro maupun yang kontra silakan tanya, saya jawab, tidak apa-apa. Mumpung besok nanti ke depan saya nggak terlalu aktif membahas ini ya, karena sudah saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Apa ini maksudnya? Jujur maksud saya Gus, bukan duda, itu salah lukis Gus, maaf ya Gus. Oh ya, nggak apa-apa. Pangling sama rambutnya ya, rambut saya ini model baru teman-teman. Apa sudah ketemuan dengan Rahman? Oh enggak, saya enggak ketemu. Katanya dia ke ini Pak Bajunet ya. Katanya dia di Polda. Ya nggak mungkin lah saya nyamperin dia ke Polda. Ngapain, saya tidak ada kepentingan. Kalau Pak Roman janjian sama saya kan di rumah. Kalau mau ketemu ya silakan, mau silaturahmi silakan, ngopi bareng silakan. Saya persilakan datang ke rumah. Sampai detik ini pun saya masih menunggu. Tapi kalau seandainya ada narasi, kenapa Gus Arya ditunggu di Polda nggak mau datang? Loh, kok malah nyuruh-nyuruh saya datang? Saya nggak ada kepentingan nemui dia di Polda. Kalau dia berkeinginan untuk datang ke Polda kan cuman ingin mencari tahu saya itu mengadukan saudara Iqbal ini betul apa hoak. Jadi nggak ada urusan dengan saya, ya silakan ya sama pihak kepolisian. Tuh ya. Tapi kalau mau datang, kalau emang betul gentle nih Pak Andro Rahman, mau tanya apa lagi? Dari NCI M250cc, weh keren. Dari Ninja ya. Gus, kami klub motor Ninja NCI, dukung penuh Gus Arya 100%. Terima kasih sahabatku NCI. Sukses ya untuk komunitasnya supaya tetap lebih baik dan lebih kompak dan bermanfaat ya. Gus, ketemuan di Kansus Solawat Jumat Kliwon, insya Allah Puput. Monggo kalau ke tempatnya Abah Habib Lutfi nanti di Kansus Solawat ya. Lasem berbang hadir Gus sambil minum kopi lelet, siap. Wih, kopi lelet enak sekali tuh. Itu yang dibilang sama TIJ katanya kopi campur oli katanya.
kata TIJ. TIJ mau kabur ke Rusia, Gus, enggak lah. Jika Rahman cerdas dari Polda langsung nemui Gus Arya di rumah ambil hadiah mobil. Iya, karena Rahman ini harusnya udah datang ke Polda, mendapatkan berita dari Polda bahwa ternyata Gus Arya cuman konsultasi, datang ke rumah saya ngambil 5 juta plus 1 unit mobil. Kan begitu harusnya. Betul teman-teman ya. Itu kalau logika ya, kalau logika. Tapi kalau halu ya enggak tahu. Kalau pemikiran orang kan kadang-kadang enggak tahu ya. Pemikiran orang kan banyak yang halu nih zaman sekarang ya teman-teman ya. Malaysia Gus, semoga secepatnya mulut TJ bisa diam. Ya kalau sudah proses hukum insya Allah diam. Kita sudah ingatkan kok. Alisnya jangan, nggak boleh. Alis mah tetap harus hitam ya. Gus, salutmu, terima kasih. Nggak usah. Kita itu nggak perlu cinta terhadap orang, mengidolakan kepada seseorang, akhirnya menjadi fanatik buta, yang mengidolakan yang terlalu berlebihan, sehingga semua fatwa-fatwanya itu dianggap sebuah fatwa kebenaran. Sehingga terhadap Tuhanmu sendiri saja kamu sudah gak yakin. Kamu lebih yakini orang yang engkau idolakan ketika kamu dibandingkan dengan Tuhanmu sendiri. Kan sangat miris teman-teman. Gak boleh ya, gak boleh. Biasa aja kalau kita mengidolakan seseorang ya. Gus, ngecat rambut kayak ngopi caranya pribadi. Wis ngerti labur-labur ngono ya sabang. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Saya sudahi dulu untuk streaming ini. Terakhir statement saya adalah saya meminta maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam saya katakan kepada semua netizen yang pro kontra. Tidak ada keniatan saya untuk menyakiti perasaanmu. Tidak ada tujuan saya untuk bermusuhan denganmu. Satupun tidak ada teman-teman. Saya di sini awal masuk hanya untuk mengingatkan kepada saudara TIJ. Saudara TIJ, kenapa kita ingatkan? Karena sudah banyak memunculkan dampak. Dampaknya apa? Fitnah dan lain sebagainya ini. Yang Anda walaupun sampai detik ini Anda yakini itu bukan fitnah. Tetapi saya bertanggung jawab 1000%. Apa yang saya sampaikan kalau itu adalah fitnah, saya bertanggung jawabkan. Bahkan ketika teman-teman meminta kalau fitnah laporkan, saya sudah membuat aduan pelaporan tentang saudara TIJ. Kurang apa lagi? Setelah saya membuat itu, katanya saya hoak lagi. Saya kasih sayembara. Kalau hoak, saya hadiah 5 juta. Sama 1 unit mobil. Saya rasa itu sudah cukup teman-teman. Urusan saya hanya dengan saudara Teuku Iqbal Johar, yang sudah memberikan banyak ujaran kebencian atas nama perjuangan. Bahkan menuduh saya sebagai dalang pembunuhan. Nah, pembunuhan terhadap Maher Atwalibi, saya sebagai dalang ini sangat menciderai institusi Polri teman-teman. Makanya saya sangat sayangkan sekali tuduhan pembunuhan beberapa dalang ustadz itu adalah saya, ditujukan kepada saya, bahwa saya adalah dalang pembunuhan beberapa ustadz. Salah satunya adalah Ustadz Maher Atwalibi. Padahal saudara Maher Atwalibi almarhum wafat di dalam tahanan, dan itu sudah konferensi pers oleh Kabid Humas Polri teman-teman. Artinya ketika ini digoreng, ini tuduhan ke saya, orang yang menuduh saya berarti betul-betul sudah melakukan provokatif. Ini tidak menghargai konferensi pers yang dari Mabes Polri sampaikan kepada publik atas meninggalnya almarhum saudara
Ustadz Maher At-Thwalibi. Nah, ini bukan main-main teman-teman, makanya saya membuat aduan tentang itu. Terlebih ya ini kita nunggu proses, biarkan pihak kepolisian menyelidiki semua. Mempelajari aduan-aduan yang sudah dari bukti-bukti forensik, bukti secara fisik, menghadirkan untuk tim-tim ahli bahasa dan lain sebagainya sesuai prosedurnya. Bahwa betul apa tidak, nanti bisa dijerat apa tidak, provokatif seperti itu. Ya. Gak cuman mencederai institusi Polri, para medis pun tetap, karena ada ring dari kepolisian, ada dari medis bahwa almarhum saudara Maher At-Thwalibi ini meninggal karena apa, ya. Dan di situ yang menyampaikan juga langsung konferensi persnya dari Kabid Humas Polri itu sudah menyampaikan. Masa sekarang ada tuduhan lagi, berarti kan polisi salah, bukan saya yang salah. Polisi harus bisa dong mengkonfirmasi itu. Karena apa? Untuk Kabid Humas Polri nih, bapak-bapak kepolisian, ya Pak, Bapak sudah konferensi pers Pak, sekarang ada informasi saya sebagai dalang pembunuhan Pak. Maka dari itu bapak-bapak kepolisian pun harus bisa buktikan Pak kalau saya sebagai dalang pembunuhan. Tangkap saya bapak-bapak ya. Ini sangat penting sekali nih untuk Polri nih ya. Bapak harus tangkap saya karena saya sebagai dalang pembunuhan Bapak. Siapa yang bilang saudara Tuh Iqbal Johar lewat medsos atau secara publik menyatakan itu? Karena dengan ini saya mendapatkan teror banyak, saya dibunuh karakternya, saya sebagai orang yang jahat. Nah, ini bapak-bapak Polri Pak, ini bukan main-main Pak. Ini bola ini sudah sangat liar sekali nih ya. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini urusan saya dengan TIJ. Terlebih saya dengan beberapa netizen yang mungkin tidak sejalan, tidak pro katakanlah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika saya ada salah disengaja ataupun tidak teman-teman ya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin saja saya besok banyak aktivitas, saya juga sedang mengembangkan mau bikin konten, saya mau konten juga teman-teman ya. Jadi sekali lagi tolong maafkan saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya, yang pro maupun yang kontra. Ketika saya ada yang salah ucap disengaja ataupun tidak teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya kita akhiri dulu ya. Nanti kita akan streaming lagi nanti di waktu yang akan datang. Apa nanti topiknya, kita edukasi tetap jalan terus, tetapi untuk membicarakan untuk masalah saudara TIJ mungkin tidak. Dari kemarin juga saya sudah tidak membicarakan dia. Terserah mau keluar-keluar seperti apa, los. Saya sudah tidak akan tanggapin lagi. Selawatan Gus, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Oke, itu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.